Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yesus berkata, "Saatnya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka itu penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, ia melihat Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya. Lalu mereka mengikuti Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Injil Markus menandai bahwa pelayanan Yesus dimulai sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap. Apa yang dialami Yohanes Pembaptis ini rupanya menjadi gambaran dari apa yang Yesus akan alami untuk memenuhi panggilan hidupnya. Yesus memulai pelayanannya dengan memberitakan Injil kepada orang banyak, agar semakin banyak orang mau bertobat dan percaya kepada Injil. Yesus juga memanggil orang-orang untuk melanjutkan pelayanannya ini. Mereka itu adalah Simon, Andreas, Yakobus dan Yohanes, nelayan-nelayan di daerah Galilea. Apa respon mereka terhadap panggilan Yesus ini? Mereka segera mengikuti Dia, kata Injil Markus. Simon dan Andreas segera meninggalkan jala dan mengikuti Yesus. Selain meninggalkan jala, Yakobus dan Yohanes meninggalkan ayah mereka. Terlihat bahwa mereka mengikuti Yesus secara total. Mereka menganggap panggilan Yesus itu ada di atas berbagai tuntutan hidup lainnya. Ini yang menjadi prioritas hidup. Ini yang harus didahulukan. Mereka berani membayar harga dengan kehilangan pekerjaan, kehidupan sehari-hari, juga relasi dengan keluarga dan komunitas mereka. Mereka pun kemudian punya pekerjaan baru, bukan menjadi penjala ikan, tetapi menjadi penjala manusia. Mengikuti Kristus memang berarti harus melepaskan semua ikatan yang bisa menghambat orang untuk datang kepada Dia. Ini merupakan tantangan terbesar. Kita tahu bahwa keempat orang itu bukanlah orang-orang besar di mata dunia. Mereka tidak kaya, juga tidak punya kedudukan. Tetapi kerajaan Allah tidak bergantung pada hal itu semua. Dengan kata lain, Allah dapat memakai kita, siapapun kita, asal kita mau mengikuti Dia. Kita tahu bahwa sebagai nelayan di Galilea, bisa jadi wawasan mereka hanya sebatas Galilea. Mereka hanya tahu tentang perahu, tentang danau, dan orang-orang yang berada di pasar ikan. Percakapan mereka mungkin hanya seputar pada masalah keluarga, masalah perahu, harga ikan itu berapa. Namun kemudian Yesus datang dan dunia mereka berubah. Dari Galilea mereka kemudian menjangkau dunia sampai di tempat kita ini wartanya.
Dan semuanya itu terjadi karena mereka langsung menjawabi panggilan Yesus tanpa menunda maupun menolaknya. Ketika orang berani menjawabi panggilan Tuhan, maka ada banyak berkat yang akan diterimanya. Nabi Yunus mewartakan pertobatan, dan karena pewartaan Yunus ini, orang-orang Niniwe bertobat, maka mereka memperoleh keselamatan, bukan malapetaka. Para murid pertama yang menjawabi panggilan ini juga mendapatkan berkat karena mereka menjawabi panggilan Yesus. Orang yang menjawabi panggilan Tuhan akan banyak memperoleh berkat. Kebijaksanaan hidup kita ini kita peroleh dari sabda Allah yang tertulis dalam kitab suci pada hari ini. Masih banyak hal lain kebijaksanaan hidup yang diberikan kitab suci kepada kita. Maka betapa besar peranan kitab suci bagi kita orang beriman untuk menemukan Allah dalam hidup sehari-hari melalui bacaan kitab suci ini. Maka tidak heran kalau Bapak Paus kita ini meminta kita pada hari ini untuk sungguh-sungguh semakin dekat lagi dengan kitab suci, membaca dan merenungkannya, banyak mendengarkannya, agar hidup kita bisa berubah dan memperoleh berkat. Dan berkat itu akhirnya juga bisa dirasakan oleh orang lain. Melalui pembacaan kitab suci, kita boleh merasakan kehadiran dan suaranya pada saat sekarang ini. Kitab suci itu benar-benar mendekatkan kita dengan Allah sendiri. Maka kita hendaknya menempatkan kitab suci sebagai pelita dan sekaligus cermin kehidupan kita. Dan sudah selayaknya dan sepantasnya jika kita umat Katolik ini membaca kitab suci itu bukan suatu kewajiban, melainkan sebagai kebutuhan dan kerinduan hati kita yang paling dalam. Kita akan banyak mendengarkan suara Allah dalam diri Yesus kalau kita mau membuka, membaca, merenungkan kitab suci. Hidup kita akan dikuatkan, diteguhkan di masa-masa sulit saat ini kalau kita juga berani untuk memegang kitab suci dan merenungkannya. Maka para saudaraku yang terkasih, mari kita sungguh-sungguh mendekatkan diri Allah melalui ketekunan kita untuk mendengarkan sabdanya melalui kitab suci. Mari berubah.